Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Pres Pagantungan 1, Bapak Jupri SPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada kegiatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Pak untuk ikut dalam salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak, yaitu berbagi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Namun sebelum kita mulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Oke. Kita lanjut. Ini sekilas tentang guru penggerak. Jadi Bapak Ibu bisa baca-baca. Salah satu kegiatan, salah satu rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak adalah yang sekarang kita laksanakan, dan lebih tepatnya di modul ini adalah modul budaya positif. Ini salah satunya guru penggerak. Kita mengikuti seleksi, kemudian setelah kita mengikuti seleksi baru kita mengikuti pendidikan yang berjalan sekitar 6 bulan. Nah, ini harapan dari program ini yang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam ini Kemendikbudristek. Ini harapannya adalah mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi dan kolaborasi secara mandiri. Terutama ini yang kita lihat adalah kolaborasi. Nah, ini yang paling penting kita bisa laksanakan di sekolah kita. Kita lanjut. Sebelum kita lanjut, mungkin kita sedikit ada ice breaking. Ada mungkin yang bisa tebak gambar? Kartu nama. Oke, yang gambar pertama kartu nama. Kenapa bisa kartu nama? Karena oke, baik. Oke. Kartu, kemudian G-nya kartu naga tapi G-nya diganti M jadi kartu nama. Kemudian yang sebelah? Oke. Kenapa bisa ukuran sepatu? U, kemudian kura-kura, kemudian di bawahnya ada sepatu. Oke, baik. Kita lanjut. Ini. Oke. Coba kita perhatikan. Ada nih yang berkelas ini yang lebih paham kalau yang ini. Harga total ayam bakar dan nasi adalah 21.000. Jika harga ayam bakar 15.000 lebih mahal daripada nasi, berapa harga nasi? 6.000. Kalau kita lihat gambarnya ini sepintas, apa yang terlintas di pikiran kita? Saya berada di sampingnya ini nasi. Oke. Siapa yang bisa tadi? Siapa yang bisa hitung-hitung?
Ada? Harga total ayam bakar dan nasi adalah 21.000. Jika harga ayam bakar 15.000 lebih mahal daripada nasi, berapa harga nasi? 6.000. 6.000. Biar selisihnya kan. Ada yang lain? Ini lebih mahal dan jika harga ayam bakar 15.000 lebih mahal daripada nasi, 15.000 lebih mahal daripada nasi. Saya ulang ayam bakar. Berapa? Ayam bakar. Selain berapa tadi? 6.000. Selain 6.000 ada lagi yang lain? Jika harga ayam bakar 15.000, Oke, kita lihat lanjutannya. Harga totalnya adalah 3.000. Kenapa bisa? Kita lihat. Oke, ini adalah cara pengerjaannya. Oke, lebih mahal dari nasi. Oke, ini yang paling paham ini yang ahli matematika. Oke, nasinya lebih mahal dari nasi. Oke, kita lanjut ya. Ini sekilas saja Bapak Ibu untuk menyegarkan tentang kesiapan kita. Kita lanjut ya. Oke, yang pertama ini saya tampilkan ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. tergantung hukumannya yang baiknya bagaimana. Oke, siapa kira-kira bisa memberikan tanggapan? Terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan rekan-rekan, ada beberapa masing-masing pendapat sih, di mana diantaranya bisa saja hukuman dapat mendisiplinkan anak, tapi melihat lagi hukuman apa yang diberikan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Jadi pendapat saya pemberian hukuman yang dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu rasanya kurang tepat, karena hal-hal positif itu seperti membaca atau membersihkan adalah kewajiban anak-anak di sekolah. Jangan sampai anak-anak kebingungan yang mana hukuman, yang mana kewajiban. Jadi baiknya hukuman itu adalah sesuatu yang membuat mereka berpikir, oh ini tidak baik untuk saya lakukan, jadi saya dihukum. Tapi kalau dibilang membaca, menghafal, itu kan hal-hal yang baik. Jangan sampai hal-hal baik itu dianggap ini hukuman ini, nanti saya malas nak membaca deh, dihukum Pak baru mau membaca, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih yang sudah bisa memberikan sedikit berbagi. Kita lanjut yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju? Setuju. Oke. Kita lihat. Oke, kita masuk di bagian ini. Bapak Ibu ada 4 bagian. Jadi ini kita bagian pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita mau uji apa istilahnya ini? Kita mau percobaan. Bapak Ibu siapkan
kertas, ada kertas ya? Ada. Satu diambil. Meja bagai satu diambil. Kita akan uji apa ini? Perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Jadi nanti satu orang yang apa istilahnya? Dikepalkan tangannya, kemudian dimasukkan kertas itu, kemudian teman B-nya itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda tersebut. B bisa membujuk, dapat mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar membuka kepalan tangan Anda. Oke. Jadi anggap ini kertas yang kita masukkan di dalam tangan itu sesuatu yang sangat berharga sekali, yang kita pertaruhkan sepenuh jiwa raga kita. Jangan sampai orang lain bisa merebut atau bisa mengambil dari kita. Jadi kita akan coba, mungkin satu orang atau masing-masing boleh ya. Oke, jadi sebelah itu akan merayu kita. Oke, yang sebelah kanan ini jadi apa ya? Jadi A, yang sebelah kiri jadi B. Bisa ya? Oke. Paham maksud saya? Paham. Jadi yang sebelah kanan jadi A, jadi orang A yang akan menggenggam apa istilahnya ini? Sesuatu yang sangat berharga, dan yang membujuk adalah B yang di sampingnya. Kita yang sebagai B berusaha bagaimana caranya supaya dia bisa dengan rayuan dengan cara supaya bisa si A ini membuka kepalan tangannya. Bisa? Oke, kita mulai boleh dengan membujuk, dapat atau mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja yang agar membuka kepalan tangan orang yang yang bujuk itu. Oke, boleh kita lihat. Oke, satu-satu ya. Kita mulai dari sini dulu ya, Bapak dengan Pak Iqbal. Silakan. Bapak sebagai yang punya sesuatu yang sangat berharga, kemudian Pak Iqbal yang akan merayu. Dapat mengancam tuh. Ya, boleh. Mungkin jalan kaki atau santai. Jauh Pak, pergi di sini jauh. Sini mau banding kasih. Terakhir juga Pak sini. Kalau begitu insya Allah saya buka dengan ujukan yang kita dengan berjanji harus ditepati. Pak, boleh sama buku terakhir sih Pak. Terima kasih. Minta, keluar nih. Oke, kita sudah ya berarti. Oke, ternyata bisa dirayu. Oke, kita lanjut. Mungkin satu orang dari yang ibu-ibu ya. Siapa yang bersedia? Ibu siapa? Ibu Fitri ya. Oke, dengan Ibu Muslimah, silakan. Rayu dia. Ayo. Oke, silakan. Rayu dia. Tidak boleh. Kasih 10.000. Ya, saya coba ya. Jangan goda. Lebih cantiknya bagus cantiknya. Ya,
Membujuk, Oke. Sudah? Oke, baik. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kita lanjut. Oke, ini perubahan paradigma teori kontrol. Jadi ilusi kontrol. Ini ilusi artinya ini adalah anggapan kita terhadap reaksi. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Kalau kita lihat tadi apa tadi yang Ibu Fitri dengan Ibu Muslimah, kemudian yang di Bapak dengan Pak Iqbal, dengan walaupun yang sebelah sini akhirnya bisa terbujuk juga, tapi dengan apa istilahnya, dengan susah payah, dengan berbagai iming-iming yang sangat yang dengan hal itu bisa membujuk. Tapi yang sebelah sini kita lihat tadi Ibu Guru, walaupun apa yang dilakukan oleh Ibu Fitri untuk membujuk Ibu Muslimah, namun dia tetap bersekukuh bahwa dia tidak mau membuka karena dia anggap itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang dia bisa bertahankan dengan sepenuh jiwanya. Oke, kita lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita menganggap bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu artinya ini anggapan kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian di bawahnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi ini ilusi kita bahwa apalagi kita sebagai guru bahwa kita dapat memaksa siswa kita. Kita lanjut. Ini perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang dapat memiliki Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi ini realitas kebutuhan kita sama. Oke, nyatanya itu realitasnya kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teorinya itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, namun kalau kita ikut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi baik itu perilaku yang buruk atau perilaku yang baik, maka itu memiliki tujuan, bukan dianggap sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, yang tadi ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kalau kita tidak memberikan ruang atau kita tidak membuka diri, maka orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Seperti yang tadi bahwa ketika kita anggap itu sangat berharga sekali, maka kita tidak bisa akan memberikannya kepada orang lain. Saya bisa mengontrol. Oke, ini pemaksaan pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita paksa siswa kita, ketika kita gagal, maka
yang akan kita lakukan adalah pemaksaan, namun nyatanya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika kita kolaborasi atau kerjasama, maka akan tercipta hal-hal yang baru yang di luar mungkin dugaan kita. Oke, kita lanjut. Apakah makna disiplin? Nah, ini disiplin artinya ini teorinya yang bisa kita baca sendiri. Artinya belajar. Jadi kalau kata disiplin itu artinya belajar. Artinya menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah mengubah kata disiplin keterjemahan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga teori-teori kebajikan. Namun intinya di sini adalah bagaimana kita nilai-nilai kebajikan ini seperti yang sekarang kita biasa lakukan, profil pelajar Pancasila, yaitu hasilnya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Oke, kita masuk di bagian kedua, teori motivasi hukum dan penghargaan. Oke, kita lanjut. Nah, ini teori motivasi berlaku. Nah, ini ada 3. Motivasi itu munculnya dari mana? Ini ada motivasi eksternal, kemudian ini motivasi eksternal juga, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Kemudian yang pertama, untuk menghindari kenyamanan hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi kalau masih motivasi eksternal anak-anak kita, maka dia akan beranggapan bahwa apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dia masih berpikirnya di situ. Kalau misalnya kita suruh menyapu, maka kalau dia masih motivasi eksternal, maka dia berpikirnya begini. Kalau misalnya saya tidak menyapu nanti, apa yang akan terjadi? Apakah mungkin saya ada hukuman atau ada konsekuensi dari ibu guru atau bapak guru? Kemudian ini juga masih motivasi eksternal, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini masih mengharapkan ada imbalan. Kemudian motivasi internal, tujuan disiplin positif ini, dia akan berpikir bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, dia sudah pikirannya seperti itu. Kalau misalnya saya rajin, maka saya akan jadi orang seperti apa. Bukan lagi berpikir kalau misalnya saya malas-malas ke sekolah, bisa jadi nanti saya ditanya sama ibu guru kenapa jarang datang ke sekolah. Tapi ketika motivasi itu sudah dari dalam dirinya, maka dia akan berpikir bahwa kalau saya rajin ini, maka saya akan menjadi orang seperti apa. Bukan lagi mengharapkan seperti masih motivasi eksternal yang di atas 2 ini. Saya akan dapatkan apa, kemudian saya apa yang akan terjadi kalau saya tidak lakukan. Kita lanjut. Oke, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi merdeka itu bukan saja kita terlepas dari perintah, namun akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Jadi bukan saja kita merdeka itu, tapi kita bisa perintah diri kita sendiri. Kita lanjut. Oke. Dihukum oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama. Hukuman dalam arti meminta atau membujuk. Oke. Kita lanjut saja ini. Dihukum oleh penghargaan. Ini teori menurut pendapat-pendapat yang bisa kita cari sendiri ini tentang penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini juga ya
penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kredibilitas, penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri. Oke. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi ini Bapak Ibu, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi kalau kita kasih penghargaan itu, dia akan tergantung dengan penghargaan itu. Jadi ketika orang lain lagi yang dihadapi, maka ketika dia tidak dapat penghargaan, maka kembali ke apa istilahnya sekarang itu setelan awal ya, karena sudah biasa dengan penghargaan. Oke, ini pengakuan apresiasi kebajikan pembuka. Kemarin saya perhatikan ini bisa kita terapkan ke siswata. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empati besar sekali, rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita ini bisa sampaikan ke murid kita sebagai pengakuan. Kalau misalnya ini dia lakukan, ini menolong murid baru di kelas kita, maka bisa kita sampaikan ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian ini saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Ini bahasa apa istilahnya? Bahasa formalnya. Bisa kita bagaimana kita membahasakannya ke anak-anak kita sehingga intinya ini sama. Kalau kita lihat dari ini kan ini bahasa formal sekali, dan ketika kita menghadapi anak-anak kita itu bisa kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri. Oke, kita lanjut. Ini tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi tindakan guru. Mungkin sudah paham ya, paham bersama bahwa perbedaan yang mana itu hukuman, yang mana itu konsekuensi. Nah ini sudah sering kita terutama di keyakinan kelas kita. Nah coba kita lihat dulu ini yang warna merah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak itu terlambat ke sekolah. Kira-kira Bapak Ibu ini masuk hukuman atau konsekuensi? Masuk hukuman. Oke, kita lihat. Oke, ini masuk hukuman. Oke, lah kita masih yang tadi. Kira-kira kenapa kita pilih hukuman? Ada yang bisa mungkin di belakang? Ibu guru yang di belakang. Kenapa bisa hukuman? Kenapa kita pilih bukan konsekuensi yang dipilih? Karena kalau dia mencatat 100 kali itu termasuk hukuman, karena itu bukan apa yang dia bukan dia termasuk hukuman karena dia itu termasuk apa lagi namanya itu. Dia tidak akan memberikan atau belum ada perjanjian awal sebelumnya. Kalau misalnya dia konsekuensi itu sebelum melakukan hukuman itu ada perjanjian awal. Misalnya kalau dia terlambat akan diberikan hukuman yang pasti seperti ini. Tapi karena ini belum ada perjanjian awal sebelumnya, jadi dia termasuk dalam hukuman. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak karena intinya tadi karena tidak ada perjanjian yang awal dan tidak ada hubungannya mungkinnya dengan apa yang diberikan dengan terlambat ke sekolah. Oke, kita lanjut ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat. Oke, betul. Karena tidak sinkron antara dia terlambat hadir di sekolah dengan dia mengelilingi basket 2 kali. Kita lanjut. Murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan, ini masa pandemi ya, menggunakan masker ke sekolah. Ini masuk hukuman. Oke, kita lanjut. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, oke. Kira-kira kenapa masuk konsekuensi? Jadi mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu masuk konsekuensi karena konsekuensi di sini maksudnya sebab akibat. Dia telah menyebabkan kertas temannya ini tercoret-coret karena ulahnya. Jadi akibatnya dia harus bertanggung jawab kepada temannya dengan menggantikan kertas yang baru seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Saya kira sudah jelas ya. Saya disampaikan tadi bahwa ada hubungannya. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang ia sudah lakukan. Oke, ini masuk konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini masuk konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat ini masuk hukuman karena tidak ada hubungannya. Hampir sama ini. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk kalau ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, oke. Oke, karena dia terlambat ya, jadi masih ada dia tinggal 10 menit. Oke. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi bisa kita baca. Ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di hukuman sesuatu harus terjadi, konsekuensi itu tetap harus terjadi, tapi dia tidak menyakitkan. Oke, membuat anak sakit fisik untuk jangka waktu lama. Kalau dia konsekuensi itu sifatnya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Oke. Anak membenci kedisiplinan. Jadi hukuman itu akibatnya adalah anak membenci kedisiplinan. Kemudian ini paksaan, ini stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Oke, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi kesalahannya. Bisa kita baca. Oke, kita masuk restitusi. Apa sih restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi kita membantu murid
seperti apa yang mereka inginkan. Ini ciri-cirinya ada 9, bisa menunjukkan bukan untuk menebus kesalahan tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Oke, kita lanjut saja, ini bisa dibaca-baca di di PMN. Oke, nah ini yang paling sering kita lakukannya, bagian 3, yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Siapa bisa? Mau berbagi? Kenapa bukan peraturan kelas? Jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau menurut saya pribadi, peraturan itu mungkin ditetapkan oleh guru sendiri tanpa kesepakatan oleh siswa, atau peraturan dibuat langsung dari sekolah, jadi masing-masing ada peraturannya yang harus ditaati. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita sama-sama membentuk dengan murid, jadi peserta didik sendiri yang menyepakati, sama-sama yakin, ibu harus bersih kelas, jangan dikasih kotor. Jadi kalau mereka lihat ada sampah, otomatis mereka langsung pungut. Jadi sebelum gurunya masuk, lihat nih, masih kotor di kelas, mereka sudah yakin, sudah buat keyakinan sendiri bahwa kelas itu harus bersih. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas, usahakan sama-sama dengan peserta didik. Jadi peserta didik semua membuat aturannya masing-masing, membuat keyakinannya masing-masing bahwa saya harus datang tepat waktu, saya harus membersihkan, harus piket sesuai jadwal, begitu. Terima kasih. Keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas. Oke, baik. Terima kasih. Bisa kita lihat tadi sudah disampaikan bahwa keyakinan kelas itu melibatkan siswa kita. Kalau peraturan itu adalah dibuat oleh misalnya sekolah atau dibuat oleh instansi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira ini masuk dalam peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kemudian di bawahnya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan serangkaian peraturan-peraturan. Oke, kita lanjut. Nah, ini dari peraturan kelas kita meluas menjadi keyakinan kelas, kemudian menciptakan lingkungan positif. Ketika lingkungan itu sudah positif, maka dia akan menjadi budaya, jadi budaya positif. Kita lanjut. Ini peraturan selalu kembali ke buku tempatnya. Ini nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan yang dijadikan sebagai keyakinan kelas. Nih, selalu kembali ke buku tempatnya. Jadi itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, kemudian berkomitmen. Ini adalah nilai-nilai kebajikan atau kebaikan yang kita bisa gunakan dalam keyakinan kelas. Dilarang melakukan kekerasan. Kemudian keyakinan kelasnya itu keselamatan, menghormati orang lain, atau nilai-nilai kebajikan dari peraturan ini. Jadi dari peraturan kita kita ramu, kemudian bisa menghasilkan keyakinan kelas. Oke. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas atau sekolah.
keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, ini lebih formal kalau kita menggunakan peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini Bapak Ibu sudah terapkan di kelas tak masing-masing tentang membuat keyakinan kelas dengan dalam bentuk positif. Keyakinan yang tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang tepat diterapkan di lingkungan tersebut. Kita lanjut Bapak Ibu. Pernyataan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu yang ringkas-ringkas supaya siswa kita itu agak mudah hafal. Jadi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi ini melibatkan semua siswa dan guru dalam membuat keyakinan kelas, dan bisa juga melibatkan orang tua. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas ini mempersilakan warga sekolah atau murid untuk mengeluarkan pendapatnya tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas, mencatat semua masukan-masukan. Ini adalah langkah-langkahnya Bapak Ibu. Ini yang paling penting di bawah contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Ini bisa kita terapkan di keyakinan kelas kita ini, namun tidak menutup kemungkinan. Jadi kadang yang beredar sekarang itu jadi pro kontra tentang penggunaan kalimat jangan. Di teori-teori pendidikan kita belajar untuk menghindari kalimat-kalimat negatif. Namun kalau kita lihat dalam agama kita itu sering kita gunakan atau sering didengar tentang penggunaan kata jangan. Misalnya ketika Lukman, lanjut ya supaya efektif. Oke, kita lanjut prosedur pembentukan keyakinan kelas ini yang keempat. Ini prosedur keyakinan kelas. Setelah keyakinan sekolah kelas sesuai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang telah kita buat. Oke, kita lanjut. Ini keyakinan ini contoh saja ya Bapak Ibu. Ini sudah kita bikin atau buat di kelas kita. Ini adalah contoh keyakinan kelas kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini bahasanya masih disesuaikan dengan kelasnya. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini bahasa untuk yang kelas 1. Mungkin ini yang kelas 5 bahasanya beda lagi. Selalu bersikap positif, karena tingkatannya sudah berbeda dengan kelas 1, maka kalimat yang kita gunakan juga berbeda. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini yang di bawah ini keyakinan kelas 7 atau kelas SMP ya Bapak Ibu. Ini beda lagi modelnya, disesuaikan dengan tingkatannya. Ini hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Jadi kita keyakinan kelas tak, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6 itu harus berbeda kalimatnya. Kita menyesuaikan dengan tingkatan pemahaman siswa kita. Jadi kalau kelas 1 ya begini-begini saja. Setiap anggota kelas perlu, ini hanya satu dari banyaknya bentuk keyakinan kelas untuk kelas 1.
Kita lanjut. Nah, ini juga contohnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Oke, agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan. Jadi ini bisa untuk memperkuat keyakinan kelas yang kita buat, maka harus diiringi dengan berbagai kegiatan yang dapat membantu terciptanya keyakinan kelas yang kita bikin atau yang kita buat. Ini untuk yang kelas SMP SMA. Kemudian ini yang terakhir, bagian keempat, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ini tampil kebutuhan dasar manusia. Kenapa ini penting, Bapak Ibu? Karena mungkin kalau kita di kelas kita, kalau salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka itulah yang mengakibatkan munculnya perilaku yang tidak diinginkan. Jadi tugas kita adalah mencari yang mana di antara 5 ini. Kalau ada siswa kita mungkin yang nakal, bahasanya nakal atau aktif, mungkin dari 5 kebutuhan dasar manusia ini ada yang tidak terpenuhi. Dan itu sama juga mungkin dengan kita ya, Bapak Ibu. Kalau dari 5 ini ada yang tidak terpenuhi, maka manusia itu akan berontak. Dia akan mencari kebutuhan itu. Misalnya dia bertahan hidup, ini penguasaan. Dia mau berkuasa, kemudian tidak terpenuhi, maka akan muncul sifat-sifat negatif. Kasih sayang dan rasa diterima ini, kalau tidak dapat kasih sayang, maka atau tidak diterima oleh temannya, maka akan menimbulkan sikap atau perilaku yang negatif. Kemudian kesenangan, kebebasan ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Jadi sama siswa kita dengan kita juga. Memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan figur kebutuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya,
ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan
lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui capaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
juga videonya ini terakhir. Oke, posisi kontrol ini penting sekali kita terapkan di kelas. Ini ada 5 posisi kontrol. Kita bisa jadi penghukum, bisa juga kita jadi pembuat orang merasa bersalah, dan bisa jadi kontrol kita jadikan siswa sebagai teman, atau kita menjadi pemantau, atau bisa kita jadi masuk di manajer. Kita lihat prakteknya, mana praktek videonya. Ini bisa lihat. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam Saya jelaskan saja 5 posisi kontrol ini. Ada penghukum. Ini saya kira kita paham semua, menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian membuat merasa orang bersalah, kemudian ini posisi kita sebagai teman, dan ini posisi kita sebagai pemantau. Kita lanjut. Ini pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kalau ini yang kita sampaikan berarti bisa jadi kita masuk dalam posisi kontrol, membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kita masuk dalam posisi kontrol penghukum. Dan ketika ini yang kita katakan, ayolah lakukan demi ibu bapak, maka posisi kita itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini mungkin kelas-kelas bawah ya, yang biasa dapat bintang. Nah, ini berarti kita masuk dalam posisi kontrol pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Maka kita termasuk dalam posisi kontrol sebagai manajer. Apa bedanya dari 5 posisi kontrol ini? Dari 5 ini yang 2 di atas ini tidak disarankan. Yang di bawah ini sebagai teman, kemudian pemantau. Yang disarankan adalah kita sebagai manajer. Namun bisa jadi sekali-sekali kita jadi pemantau atau teman. Namun ketika kita berada di posisi teman, maka ada kelemahan-kelemahannya. Misalnya kita di posisi teman itu, ketika guru lain yang menghadapi siswa itu, maka mereka akan kembali ke posisi awal. Karena berbeda perlakuan antara guru yang satu dengan guru yang lain. Maka itu boleh kita pakai, tapi kita situasikan. Oke, kita lanjut. Apa itu, ini sering kita dengar ya, apa itu segitiga restitusi, dan banyak kita lihat di PNM itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini posisi restitusi. Nah, coba kita lihat ya videonya. Kita lihat sebentar, ada praktik posisi kontrol. contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Harus jadi polisi Kak Putih langsung. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Tiba-tiba terlambat. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kejar. Terlambat sih. Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa kencang. Tipe pertama Tetap gak kencang, Bu. Ya sudah saya. Nah, lain kali lainnya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Iya, betul, Bu. Ya sudah saya sekarang diberesin di urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai.
konfirmasi dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi Kemudian segitiga restitusi ini ketika ada siswa kita yang bermasalah, maka ini bisa diterapkan. Segitiga restitusi bisa banyak di YouTube bisa cara prakteknya. Ini pertama, kita menstabilkan identitas, membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.